Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kedua ini fokus teori dengan membentuk pola. Pertama ada yang namanya mufrad. Ya, mufrad itu artinya bentuk satu. Kemudian ada yang bentuknya jamak. Ada yang bentuknya musanna, ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini teorinya? Yang pertama adalah mufrad itu bentuknya satu, musanna bentuknya dua, jamak muzakkar salim bentuknya tiga. Ini rumus untuk muzakkar, ini rumus untuk muannas. Apa? Fokus warnanya. Nah, fokus warnanya. Fokus warnanya. Jadi kalau kita bisa bikin rumus gini, ya. Untuk pola al-ismu plus ismun ini untuk mufrad satu. Untuk dua, al-ismani plus ismani bentuk dua. Jika tiga, al-ismuna plus ismuna. Ini rumus untuk jamak muzakkar salim, ya. Saya pakai al-ismu karena apa? Karena wajib di awal kata. Oh iya, tadi ada saya lihat, siapa namanya? Saya lupa tadi. Ada yang menulis jawaban teks awal kata tanpa ada alif lam di depannya. Nah, itu salah, ya. Jadi yang benar itu adalah setiap awal kata yang sifatnya mubtada itu wajib pakai ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Di antaranya pakai alif lam. Makanya saya bikinkan rumus seperti ini, ya, supaya kawan-kawan ingat, oh ternyata rumusnya adalah pakai alif lam dulu atau nama orang dan sebagainya, ya. Kalau di muannas, al ismatu plus ismatun, satu orang. Dua orang, al ismatani plus ismatani, dua orang. Jamak muannas salim, al ismatu plus al salah. Al ismatu plus ismatun, pakai tun, ya. Silakan Anda catat rumus ini. Bagaimana contohnya? Solihun mufrad, musanna menjadi solihani, sudah kita bahas. Kalau jamak solihuna, ujungnya aja tambahi waw dan nun. Baik. Untuk mufrad biasa, untuk musanna tambahkan alif dan nun. Jamak tambahkan waw dan nun di akhir teks kata isimnya, ya. Untuk yang berakal. Nah, yang berakal. Nanti ada yang tidak berakal, namanya jamak taksir, ya. Yang kedua, untuk mufrad muannas solihatun, musannanya solihatani, berarti rumusnya tambahkan tani di akhir teks. Jamak muannas salim solihun solihatani, ya, solihun solihani solihuna. Musannanya solihatun solihatani solihatun, berarti ujungnya tambahkan, ya, bila alif lam tu, bila tanpa alif lam tun, ya. Jangan kedua al solihatun, salah, ya. Sudah kita bahas semalam bahwa tanwin tidak boleh seperti ini. Tanwin bermusuhan dengan alif lam. Dia kada boleh satu paket, ya. Dia harus mengalah satunya. Mau alif lam saja yang dimenangkan, atau ini yang salah, atau ini yang dimenangkan, ini yang kalah. Anda kada boleh dua-duanya diambil. Falahatun menjadi falahani falahuna, musannanya muannasnya falahatun falahatani falahatun. Mudarrisun mudarrisani mudarrisuna, musannanya muannasnya mudarrisatun mudarrisatani mudarrisatun. Kalau muhandisun muzakkarnya muhandisani, musannanya muhandisuna, jamaknya. Muannasnya muhandisatun muhandisatani muhandisatun, dan seterusnya, ya.
Nah, itu caranya. Rumusnya Anda catat silahkan supaya jangan sampai lupa mana yang sifatnya satu, dua orang, tiga orang, satu, dua orang, tiga orang untuk rumus mubtada plus khabar, ya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, sekarang kita ada contohnya. Al-mudarrisuna. Nah, asal katanya tadi apa? Misalnya al-mudarrisuna, beberapa orang guru itu bisa Anda mujtahidun, bisa solihuna, bisa soimuna, ya. Al-mudarrisuna mujtahiduna, ya. Jadi Anda ingatkan dua ini, bahwa waw dan nun menunjukkan jamak muzakkar salim. Bagaimana jika dia menjadi muannas? Al-mudarrisatu mujtahidatun. Nah, berarti kan sama kan rumusnya ini. Nah, sama kan rumusnya. Al-mudarrisatu mujtahidatun, ya. Nah, rumus yang demikian ini disebut dengan jamak muannas salim pola mubtada dan khabar. Berarti rumusnya Anda ingat, ini catat silahkan supaya jangan lupa. Ini contoh-contohnya silahkan Anda pelajari, ya. Kalau bisa Anda catat tapi dalam bentuk bahasa Anda sendiri. Misalnya Anda ganti menjadi Muhammad wa Ahmad wa Ali zahibuna, mereka pergi, ya, karena nama orang alamiah, tidak pakai alif lam. Atau misalnya kalimatnya hum, domir hum, kemudian mereka ngapain, siapa mereka? Hum misalnya muallimuna, mereka adalah para pengajar, maka muallimuna ini menjadi khabar, hum menjadi mubtadanya, ya. Hum muallimuna, ya. Hum jadi mubtada, muallimun menjadi khabar. Rumusnya apa, Pak? Semalam sudah kita bahas, ingat. Rumus ini penting apa? Mubtada itu wajib ma'rifah, ya. Wajib ma'rifah ini. Anda harus hafal 5 ma'rifah itu kan selalu dibahas. Sementara khabar dia cukup satu, yaitu nakirah saja. Apa itu nakirah? Hanya dalam bentuk, ya, bentuknya tanwin saja, ya, tidak ada lebihnya. Nah, itu jika bentuknya mubtada khabar yang sifatnya jumlah ismiyah. Kalau yang jumlah syibhul jumlah, kalau yang namanya syibhul jumlah, maka setelah mubtada adalah khabar yang bentuknya huruf jar atau zaraf, ya. Huruf jar atau zaraf. Al-muwazzafuna, beberapa orang pegawai itu, fil masjid. Ingat semalam bahwa setelah huruf jar, setelah huruf zaraf, bebas dia, tidak mengikuti dengan yang di belakangnya. Setelah ini fil jami'ati, fil madkhabi. Tapi ingat ya, barisnya setelah huruf jar dan huruf zaraf itu wajib kasrah, ya. Gini, ya, saya hapus di sini dulu, ya. Bahwa setiap huruf jar rumusnya plus pasti berbaris al-ismi. Ingat kasrah barisnya, ya. Misalnya fil masjidi, asalnya masjidun, ketika tambahkan pi menjadi fil masjidi. Atau jar ini juga sama dengan zaraf, misalnya amamal masjidi, amamal masjidi. Nah, ini yang disebut dengan mubtada dengan khabar syibhul jumlah, ya. Masih ingat kemarin, ya, jangan sampai lupa juga. Khabar itu kemarin kita bahas, ya. Khabar kita bahas kemarin, ada yang namanya khabar, maaf sini saja, ya. Khabar terbagi 3. Pertama, khabar dengan jumlah ismiyah. 2, khabar dengan jumlah fi'liyah. Maaf, mungkin yang gambar salah, ya. Di atas ini saja saya. Khabar itu ada 3. Sini. Pertama, khabar mufrad. Yang kedua,
maaf, 2 saja ya. Kemudian khabarnya adalah khabar jumlah ya. Nah, khabar jumlah terbagi 3 lagi. Pertama, khabar jumlah ismiyah, kedua khabar jumlah fi'liyah, ketiga khabar ya syibhul jumlah ya. Nah, apa itu khabar jumlah ismiyah? Sudah kita bahas semalam. Khabar jumlah ismiyah misalnya al-ismu plus ismun, sementara jumlah fi'liyah al-ismu plus fi'il plus fa'il. Kemudian yang syibhul jumlah al-ismu plus huruf jar plus al-ismi ya. Nah, ini rumus yang semalam pernah kita bahas, bahwa jika Anda masih belum paham secara maksimal, jangan berkecil hati, silakan Anda boleh tanyakan nanti untuk pertemuan hari Rabu. Anda boleh bertanya via WhatsApp atau via WA untuk membahas apa yang Anda tidak paham dari jumlah-jumlah yang saya bahas. Nah, seandainya pun masih belum paham juga, silakan Anda ulang-ulang video ini, kemudian Anda catat di buku Anda dan Anda pelajari secara mandiri ya. Mandiri, otodidak. Besok kalau masih belum paham juga, silakan Anda tanyakan. Kalau bisa, kalau memungkinkan sih ya, kalau memungkinkan kita akan bahas secara daring juga ya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang besok itu ada pertanyaan ya, silahkan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan ke materi kita saja ya. Tapi yang jelas cara mudahnya adalah bahwa Anda ingat ada yang namanya mufrad, khabar mufrad, ada khabar jumlah. Khabar mufrad itu standar biasa saja, sementara khabar jumlah itu terdiri dari 2 kata atau lebih ya. 2 kata atau lebih ya. Baik. Nah, ini juga untuk besok saja ya. Tapi yang dibahas sekarang ya sebenarnya, tapi ya kita ingin melihat saja pola-pola yang besok ya. Besok ada 3 pertanyaan. Hari Rabu pertama yang bagian sini, kemudian bagian 2 dan bagian 3 dan bagian 4 ya. Lumayan banyak besok ya. Jadi besok hanya kita membahas ini saja ya. Tapi kalau ingin mengerjakan hari ini sudah, berarti besok kita sekadar tinggal kumpul jam 8:15 saja lagi selesai ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan Anda tanyakan. Silakan komentar di bawahnya apa yang ingin Anda diskusikan, dan komentar di bawah jangan pakai komentar hadir Pak, tapi komentarnya adalah bikin sebuah kalimat dalam bahasa Arab ya. Komentarnya bahasa Arab tuh mungkin Anda bisa cari downloadan font Arabik di HP Anda. Ketika Anda mengklik itu ada font untuk merubah teks Indonesia menjadi teks ke bahasa Arab ya. Silakan Anda komen di 2 video ini. Video pertama Anda boleh komentar mengenai pembahasan ini, tapi ini ditulis di buku dan dipoto nantinya, tapi komentarnya seputarnya saja ya. Boleh Anda bikin lagi seperti ini, yaktubani, Anda bilang tulis gitu aja, yashrabani sama dengan mereka menulis mereka minum ya, tapi tuliskan bahasa Indonesianya. Udah saya pakai baris, cukup bahasa Arabnya saja, kemudian bahasa Indonesianya. Kemudian untuk video yang kedua, silakan Anda bikin mubtada dengan khabar ismiyah, khabar ismiyah. Bebas Anda mau mubtada dengan khabar yang musanna, seperti yang kita bahas tadi, misalnya Muhammadun salihun, Muhammad itu adalah orang yang soleh, atau Muhammad wa Ahmad salihani, silahkan, atau Muhammad wa Ali salihuna, atau apa saja yang penting berhubungan dengan materi di video ini. Silahkan, saya akan lihat nanti komentar Anda di YouTube-nya, YouTube yang ini tadi ya. Kenapa jadi komentar Pak? Menunjukkan Anda hadir saja di teks ini dan Anda mendengarkan ya. Kalau Anda akan mendengarkan, berarti Anda akan membaca teks yang ada di dalam video ini ya. Terima kasih, semoga kita pada hari ini diberikan Allah kemudahan dalam segala hal, Allah mudahkan kita dalam segala urusan.
Allah jaga kita dari segala penyakit, virus corona dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah atas pengajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ampun beratan. Insyaallah ketemu lagi besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.